Program Keluarga Harapan atau PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Melalui program bantuan sosial bersyarat diharapkan penerima manfaat menjadi epicentrum dan penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan seraya meningkatkan indeks pembangunan manusia. Yang mana menurut website Liputan 6 pada tahun 2019 tingkat kemiskinan masih di atas 9%. Kelompok Menur adalah salah satu penerima program Keluarga Harapan di Desa Kaligayam, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Desa Kaligayam tergolong zona merah dalam pemetaan, yang artinya desa tersebut masuk dalam tingkat kemiskinan tinggi. Hal ini turut dijelaskan oleh pendamping PKH Kelompok Menur yaitu Mbak Hani. Mayoritas pekerjaan anggota penerima program Keluarga Harapan Kelompok Menur yaitu buruh serabutan dengan penghasilan tidak menentu, ibu rumah tangga, serta petani. Kegelisahan dan permasalahan muncul pada diri mitra untuk mencari suatu keterampilan yang dapat dijadikan sebagai usaha modal untuk keluar dan menuntaskan permasalahan kualitas kehidupan. Dengan latar belakang tersebut, konsep pembinaan batik bahagia diharapkan menjadi suatu modal ilmu dalam menyelesaikan masalah mitra. Batik merupakan suatu hasil karya yang diperoleh dari proses menggambar pada media kain dengan lilin batik panas menggunakan bantuan canting. Sesuai dengan ketetapan UNESCO 2 Oktober 2009 bahwa batik sebagai warisan kebudayaan Indonesia, maka batik perlu dilestarikan. Selain dari segi kebudayaan, batik juga memiliki signifikasi di bidang ekonomi. Berdasarkan data website Kemenperin, nilai ekspor batik Indonesia 2018 mencapai sekitar 747 miliar dengan pasar terbesar di Jepang, Belanda, dan Amerika Serikat. Pasar pangsa batik yang menjanjikan menjadi potensi bagus dalam kegiatan pembinaan batik bahagia dari penerima program Keluarga Harapan Kelompok Menur, Desa Kaligayam, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pada tanggal 19 September 2020, dimulai penyampaian materi berupa pembinaan batik bahagia yang menjelaskan tentang pengertian batik, pola, motif, contoh produk, alat, bahan, dan proses. Dan di hari selanjutnya, di sini terlihat sangat aktif sekali mitra bertanya mengenai hal-hal yang tidak mereka ketahui. Dapat kita lihat, ini ada salah satu mitra yang sudah sepertinya tertarik ini karena dia sudah menanyakan alat bahan batik itu belinya di mana. Dilanjutkan pada hari Senin, ini beberapa contoh pertanyaan dan keaktifan para mitra yang bertanya melalui pembinaan daring ini. Dari 21 September hari Senin dimulai pemberian materi tahap pembinaan batik bahagia 2. Ini mempunyai tingkat kesulitan sedang karena membuat kain yang lebih besar dari yang pertama dan sudah harus tersusun rapi membentuk taplak meja. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan sudah saya tulis. Kemudian proses pembuatannya sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Tahap ketiga, ini mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi karena ukuran kainnya yang dibatik lebih meningkat dari yang sebelumnya, serta teknik pewarnaannya itu lebih kompleks karena menggunakan teknik colet dan celup, dimana itu membutuhkan kesabaran proses melakukannya. Nah, ini video dokumentasinya kami tim mendapatkan dari
Sanggar Seni Cakra Baskara, di mana salah satu dari tim kami pernah ikut suatu acara di kampus di mana mereka harus mendampingi sanggar seni untuk belajar kegiatan membatik. Di tanggal 23, kami mengirimkan materi tentang pelorodan disertai foto-foto yang anggota tim kami punyai, didukung dengan video. Video ini diambil dari YouTube, dari akun official Rumah Batik Komar. Kemudian setelahnya kami melakukan evaluasi dengan sedikit memberikan pertanyaan, apakah para anggota mitra itu yang mengikuti pembinaan ini dengan penyampaian materi yang telah kami berikan paham akan materinya, seberapa paham. Dan dari hasilnya kami memperoleh bahwasanya para mitra itu sangat luar biasa sekali memahaminya. Memang sedikit mengalami kesulitan pada teknik pewarnaan yang mereka belum paham. Dengan pembinaan Batik Bahagia secara daring, berupa penyampaian materi foto, video, dan tanya jawab, nyatanya mampu menambah pengetahuan mitra yang awalnya tidak mengetahui batik, menjadi paham terkait proses pembuatan batik, yang dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk usaha kelompok mengatasi permasalahan kualitas kehidupan, yang dapat dijadikan sebagai ilmu untuk membuka usaha kelompok mengatasi permasalahan kualitas kehidupan. Respon bagus juga disampaikan setelah salah satu anggota kelompok membuka dan melihat buku pedoman pelaksanaan program dalam bentuk DVD.